Selamat datang di Podcast Hati Beta Maluku Kreasi Anak Bangsa. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Mereka adalah pemimpin-pemimpin di DKI, pemimpin cabur dan pemimpin KONI Jakarta Utara. Selamat datang Pak Wawan. Apaan nih? Coba yang ini. Pak Rizky. Ya. Oke, kita mulai lagi. Ya. Ini kita udah gaya muda banget nih. Namanya ketemu anak muda. Ya. Oke, kita mulai dari Mas Rizky. Mas Rizky saja ya kita panggil. Coba Mas Rizky. Saya mau tanya ini sebenarnya. Kalau jadi pemimpin cabur di DKI ini cabur kobol ya? Wah, cabur kobol ini cabur yang sebenarnya sudah sangat lama, tapi sekarang baru muncul kembali. Ini dari mana cabur kobol ini? Oke, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky atau biasa dipanggil Eki. Saya adalah Ketua PKSI DKI Jakarta atau Korfbol. Jadi kalau bicara korfbol itu bagaimana dan apa, bahwa korfbol itu olahraga yang berasal dari Belanda. Dan ini adalah olahraga satu-satunya yang misgender, terdiri dari dua gender, perempuan dan laki-laki, dimainkan bersamaan dengan komposisi 4x4. Jadi ini permainan sudah ada dari zaman dulu lah, zaman orang tua kita atau bahkan nenek kita yang memang berasal dari Belanda. Gitu. Berat nggak sih sebenarnya jadi pemimpin cabur itu? DKI? Ya apa aja nih tantangannya nih? Gitu. Pertanyaannya menarik ya. Luar biasa ya. Biasa udah kayak apa gitu. Bikin kita berpikir ya. Tapi kalau memang kita berjiwa pemimpin atau berjiwa organisasi, namanya tantangan itu menjadi sebuah keasikan tersendiri. Bagaimana cara kita bisa membawa organisasi kita baik dalam olahraga atau apapun nantinya. Jadi kalau ditanya tantangannya apa, banyak hal. Tapi tergantung bagaimana kita menjalani organisasi ini. Jika kita memang tulus, kita juga memang sehati seperti program ini Bang gitu loh. Kita sehati, apapun kendalanya insya Allah bisa kita lewati dan bisa kita hadapi. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita balik dulu ke Pak Wawan. Pak Wawan ini Ketua KONI Jakarta Utara. Mereka tidak cuma membawahi satu atau dua cabur. Pak Wawan ini membawahi berapa cabur sekarang di Jakarta Utara? Wah, kalau mau cabur ya banyak, tapi yang insya Allah yang udah terdaftar dan resmi itu lebih dari 20 cabang olahraga. Oke, luar biasa. Ada 20 cabang olahraga minimal ada di Jakarta Utara. Dan saya berpikir ini bukan pekerjaan mudah ya kan, bagaimana mengelola cabur di Jakarta Utara sehingga bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Menurut Pak Wawan nih, kayaknya kita lebih enak panggil Bang Wawan aja ya. Pak itu terlalu Ya benar. Kayaknya nggak dapet ya kan. Nah, kalau menurut Bang Wawan nih, Bang Wawan kalau di KONI Jakarta Utara, kira-kira di samping cerita Mas Rizky tadi nih, apa nih tantangan paling beratnya? Baik Bang Jul, makasih ya, nih sosok yang luar biasa gitu, sangat luar biasa. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan Bang Jul yang luar biasa, tapi Bang Eki juga sampai wow gitu kan. Ya mungkin saya juga perkenalan diri juga ya. Saya itu ya Wawan Setiawan gitu. Saya boleh dipanggil ya tadi terserah Bang Wawan atau Wawan pun biasa dipanggil sama teman-teman cabur itu ya Bang Wawan gitu. Dan saya alhamdulillah ya dipercaya sebagai Ketua KONI Jakarta Utara saat ini. Terkait dengan pertanyaan Bang Jul yang sangat luar biasa itu, kalau mau dibilang tantangannya ya pastinya kita semua tahu lah, banyak ya tantangannya. Bang Eki juga tadi udah nyampaikan. Jadi tapi bagaimana tantangan itu kita bikin suatu dinamika yang sangat luar biasa untuk di kehidupan kita ke depan, dan ini jadi track record rekam jejak yang jadi buat kita anak terutama
anak saya ke depan dan juga cabur-cabur olahraga itu ke depan bisa mengingat bahwa ada sesuatu yang bisa dibuat oleh sosok Bang Eki dan juga saya itu membawahi KONI Jakarta Utara. Mudah-mudahan itu tantangannya kita bikin. Kalau masalah tantangan banyak, misalnya biaya. Oh, ini sudah mulai menjurus ini. Sudah mulai menjurus ini. Nah, ngomong-ngomong, kita balik nih. Saya dalemin ya. Kalau enjoy lah ya. Tadi udah ngomong tentang biaya, jelas nih. Sebenarnya berapa sih biaya yang sudah diterima oleh KONI DKI Jakarta Utara setiap bulannya untuk menjalankan organisasi ini? Siapa nih Bang? Saya dulu. Iya dong, Bang Wawan nih ya kan. Berapa yang diterima? Nah, coba kita mau dengar ini berapa yang diterima. Jadi setiap gini, bulannya? kita ya alhamdulillah itu kita diberikan dana bantuan itu di KONI itu 20 jutaan. 20 juta sebulan. Bayangin untuk lebih dari 20 cabur ya. Untuk lebih dari 20 cabur dengan segitu banyak orang untuk membina ratusan atlet, mereka diberikan 20 juta. Tapi ada satu lagi yang menarik. Apa itu? Diberikannya nggak tiap bulan. Oh, ini asik lagi nih. Diberikannya tidak tiap bulan. Bagaimana coba cerita? Ya intinya gini, misalnya dari Januari, Februari, Maret mungkin baru kita laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baru dana itu setelah diverifikasi mungkin ya di audit dan lain-lain baru itu cair. Nah itu menurut saya yang ini jujur nih Bang Jul, itu yang harus bagaimana kita coba lakukan sesuatu gitu. Jakarta Utara ini kan daerah ibu kota ya. Saya dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang di luar Jakarta, rata-rata setahun itu tingkat kabupaten kota itu di atas 10 miliar setahun. Kalau dihitung sebulan rata-rata 1 miliar sebulan. Jadi kalau 20 juta dengan dibandingkan 1 miliar, rasa-rasanya sih jauh banget. Ya. Dan tanggung jawabnya sama, harapannya juga sama, membawa prestasi bagi atlet-atlet. Sebanding nggak menurut Pak Wawan ini tanggung jawab dan hak yang diterima untuk mengembangkan ini? Tanggung jawab dan haknya, waduh kalau dibilang tanggung jawabnya ini yang satu cabang olahraga gitu. Saya yang 20-an lebih cabang olahraga. Kalau tanggung jawabnya itu ibaratnya kayak apa ya, tanggung jawabnya itu kayak air di galon sama air yang di gelas atau di botol ini gitu, beda gitu. Kita nerimanya misalnya biayanya itu untuk mencukupi satu botol ini, padahal kita harus mengurusi banyak hal, yaitu cabur-cabur yang ada di KONI wilayah khususnya di Jakarta Utara. Kita coba renungkan dengan hati Bang. Nah, untuk itu alhamdulillah saya tahu nih visi misi Abang yang integritas, kejujuran, ya itu ada di hati saya sama Bang. Di hati kita dan di hati para cabur khususnya Jakarta Utara. Kalau Bang Eki aja lah ya, Bang Eki lebih pas nih ya. Kalau Bang Eki sendiri, kalau di cabang kobol, itu hari ini menerima bantuan berapa setiap bulannya? Biar sama nih, biar saya tanyanya sama nih. Ini antara Ini lebih besar nih kayaknya, lebih besar. Salah satu. Antara malu, bangga atau bagaimana ya, tapi memang ini harus kita akui bahwa korpor ini pertama adalah olahraga yang baru masuk ke dalam keanggotaan KONI Bang. Jadi kita ini baru masuk di 2017 dan kita akui namanya anak bayi masih kecil, asupannya juga belum banyak Bang. Tapi alhamdulillah patut kita syukuri, namanya kita sudah masuk jadi anggota KONI resmi DKI maupun KONI pusat. Untuk DKI sendiri kita mendapatkan anggaran saat ini Bang 7,5 juta. 7,5 juta sebulan. Ya, kemarin pada saat pasca pandemi kita berkurang jadi 5 juta. Sebelumnya kita sempat di 8 juta. Oke. Luar biasa.
Luar biasa. Jadi kita sekarang sama-sama tahu kondisi yang sesungguhnya di cabang olahraga dan di KONI wilayah. Mereka itu hari ini diberikan tanggung jawab yang besar untuk membina prestasi atlet, untuk membina cabornya di masing-masing di wilayahnya, tapi mereka tidak diberikan fasilitas yang cukup, tidak diberikan sumber daya yang memadai untuk mengelola itu dengan benar. Tapi jangan khawatir, kita ngomong yang lain dulu, ya kan? Anak muda ini nggak perlu banyak khawatir, ya kan? Kita bukan khawatir, Bang. Ya. Kita maunya sep. Ya. Dan juara gitu. Kira-kira nih, kira-kira nih, apa peran KONI DKI yang diharapkan oleh Kobol menurut Mas Eki ke depan? Oke, kita sih nggak muluk-muluk ya. Harapan untuk KONI DKI sebagai induk atau orang tua dari setiap cabur yang ada. Yang pertama bisa menjadi fasilitator untuk kebutuhan kami. Dari sarana olahraganya, pertama mungkin gedung olahraganya. Kemudian yang kedua pastinya sasprasnya, Bang. Sarana prasarana. Sarananya, karena kebetulannya ada dilemanya adalah keranjang yang kami biasa mainkan, Bang, itu masih dari Belanda, Bang. Oke. Kita order gitu. Ya. Jadi untuk lokal alhamdulillah sih sudah ada yang membuat, itu ada di Kalimantan atau di Klaten, kita sudah pesan gitu loh. Itu juga bisa untuk saat ini kita pakai. Dan yang penting yang ketiga adalah harapannya untuk KONI DKI adalah menjadi media komunikasi, Bang, untuk cabur. Kita saling laporan dari cabur, perkembangannya seperti apa, kemudian dari KONI mungkin bisa mengarahkan kita, Bang. Oke. Idealnya begini. Jadinya enak. Kita semuanya jadi saling terbuka, Bang. Oke. Transparansi. Kalau yang terjadi saat ini, Ya, dalam 1 bulan berapa kali ketemu dengan Ketua KONI DKI? mohon izin, Bang, kalau bicara pertemuan hanya pada saat ada undangan, Bang. Jadi kalau ditanya setiap bulan atau setiap berapa, kurang lebihnya tidak ada, Bang. Tidak ada. Kemarin terakhir ada di Muspervaja gitu loh, itu diselenggarakan di luar kota, Oke. gitu loh. Terus kemudian setelah itu ya tidak ada pertemuan rutin, Bang, yang dijadwalkan. Bagaimana mereka memonitor perkembangan cabur itu? Terutama di Kobol lah. Iya. Kita bicara di Kobol aja. Sama yang dijelaskan oleh Bang Wawan, jadi berdasarkan LPG aja sih, Bang, laporan kegiatan berdasarkan data yang sudah turun Oke. kami atur sebagaimana mestinya yang memang sesuai kegunaannya. Oke. Bayar lapangan, bayar transport pelatih, kemudian menambahkan suplemen lah buat anak-anak, cemilan-cemilan pada saat latihan, seperti itu, Bang. Sehingga akhir bulan kita bikin LPG, kita laporan, itu pun melalui sekretariat di KONI, Bang. Oke. Jadi nggak bertemu langsung dengan pengurus KONI. Ya. Intinya sih sebenarnya 2 yang saya tangkap nih. Nah, jadi yang saya lihat itu adalah komunikasi yang intensif sebenarnya yang diperlukan dengan KONI DKI ini. Perhatian mereka dengan komunikasi yang intensif. Yang kedua, fasilitas Kobol ini kan, sarana prasarana Kobol ini sebenarnya bukan sesuatu yang besar. Kalau saya lihat mereka cuma butuh lapangan dan keranjang dan bola. Bukan sesuatu yang luar biasa. Boleh dijelaskan nggak kira-kira lapangan yang dibutuhkan lapangan seperti apa? Sebenarnya sederhana ya, lapangan yang sudah ada seperti lapangan basket, lapangan voli yang sudah dimiliki sama KONI DKI lah, Bang, atau Dispora selama ini, gor-gor yang ada. Tapi terkadang kita akui bahwa untuk mendapatkan jadwal latihan atau lapangan pun agak sulit sih, Bang. Gitu. Oke. Jadi curhat nih, mohon maaf ya. Oke, thank you. Nah, sekarang ke Bang Wawan. Bang Wawan, kalau harapan KONI wilayah terhadap KONI DKI ini, kan sebentar lagi kita akan ada pemilihan Ketua Umum KONI DKI. Gimana harapannya? Harapannya pertama, satu, ayolah keterbukaan. Kalau tadi masalah, udah di curhat ya, tadi kita curhat. Ya itu sekarang adalah keterbukaan dari apa? Dananya itu semua hayu gitu. Jangan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita dikasih dana
apa ya, saya nggak tahu itu 20 juta gitu kan, ibaratnya untuk operasional KONI Jakarta Utara atau KONI-KONI wilayah itu sepertinya semua sama 20 juta per bulan yang diberikan belum tentu setiap bulan gitu kan, karena kita butuh laporan, kita bikin kegiatan dulu, kita modal dulu, baru nanti minta, baru diberikan. Nah dari hal itu saya merasa bahwa ya harus, saya berharap mudah-mudahan ke depan ini KONI yang ada keterbukaan dananya itu seperti apa dan untuk apa. Karena kalau setahu saya dana itu misalnya, wah ini hibahnya misalnya kurang atau apa, ujung-ujungnya pada saat laporan pertanggungjawaban akhir totalnya lumayan banyak. Ya kan? Iya. Tiba-tiba itu udah terakhir, udah selesai. Udah habis. Nah, ini yang saya mau akhirnya. Iya. Karena keterbukaan itu akan mendorong otomatis support daripada terutama ini KONI-KONI wilayah. KONI-KONI wilayah itu akan mendorong sangat kuat untuk keterbukaan tersebut. Itu saya harapkan utamanya. Ya, kita terbatas sekali di waktunya supaya bagus. Ada closing statement dari Pak Wawan dan Bang Eki nih, Bang Wawan, Bang Eki nih kira-kira. Ya, closing saya mudah-mudahan ke depan itu KONI DKI ya diuruskan sama orang-orang yang saya mau, yang mudah-mudahan itu saya punya ada slogannya rajin. Yaitu apa? Ramah. Tadi sering ketemu dengan tak kenal maka tak sayang. Benar sekali. Ramah. Terus ada amanah. Tadi kita pengen ayolah amanah itu untuk ya kita semua amanah. Terus sama jujur, tadi saya berharap tuh pengen kejujuran, karena kejujuran itu akan mendorong suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Terus sama ya dilandasi dengan integritas. Integritas itu kalau sudah melekat di hati kita, itu kalau kita jalani enak banget. Enak banget bener, karena insya Allah kita juga semua menjalani. Terus sama dari situ dikemas sehingga kita menghasilkan karya yang nyata. Itu closing saya. Karya nyata, kita siapkan fondasinya sehingga nanti ke depan kita di PON berikutnya DKI jadi juara. Amin. Gitu. Amin. DKI juara ya. Juara. KONI DKI juara. Oke, saya yang ulang ya. Saya ulang ya. Iya. Sahabat Bang Jul, Kita semua KONI DKI juara. Oke, siap. Juara. Ada closing statement nggak nih dari Pak Wawan nih? Ya, closing statement saya ada satu hal yang pokoknya saya pengen mudah-mudahan Bang Jul, bismillah, dan KONI DKI ke depan itu ada rajin. Ya, apa tuh Bang rajin? Nah, rajin itu R-nya ramah, yang tadi. Ramah, oke. R-nya dia kolaborasi kepada cabur dan atlet, berkomunikasi, tak kenal tak nandanya tak sayang. Terus yang kedua amanah itu ya kita tahu lah semua, kalau saya biarpun sebagai ketua KONI Jakarta Utara itu suatu amanah yang besar buat saya. Insya Allah itu sudah kita lakukan dan dilandaskan dengan kejujuran. J-nya itu jujur. Oke. Jujur itu yang mendorong kita semua untuk melakukan kebaikan. Terus satu. Kalau yang I-nya itu apa? I-nya itu integritas. Integritas sehingga apapun yang kita mau lakukan itu kita harus akan ingat, karena saya yakin kalau kita sudah melakukan integritas kita akan enjoy enak. Dan semua itu udah ada fondasinya segala macam. N-nya apa? Akhirnya kerjanya jadi nyata. Luar biasa ini. Nah, kalau Bang Eki sendiri, apa nih? Kalau saya harapannya untuk KONI DKI yang pastinya menjaga marwah organisasi. Jadi organisasi yang ideal, organisasi yang sepatutnya dijalankan. Tadi sudah dijelaskan itu rajin, itu apa ya? Itu menjadi marwahnya organisasi. Hampir dimanapun kayaknya tuh kalimat rajin atau tagline rajin tuh bisa digunakan atau bisa dijalankan sih. Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada marwahnya sebuah organisasi sih. Itu aja. Mantap. Terima kasih. Ya. Mantap. Izin Bang Jul nih. Kita diskusi nih. Kita mau ngasih
Ya. Ya, sebuah yel-yel atau penyemangat. Yes. Biar Bang Jul mendapatkan aura positif atau semangatnya selalu ada di situ. Deg-degan nih saya nih. Coba ya, coba, Bang. Jadi begini, misalnya karena kita sahabat Bang Jul, Siap. coba sahabat Bang Jul, kita semua KONI DKI. KONI DKI juara. Oh, kalau gitu coba saya. Tangannya nih. Sahabat Bang Jul, Kita semua KONI DKI. KONI DKI juara. Wah. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton Sehati. Jadi kita sudah mendengarkan semuanya di podcast Sehati Beta Maluku selalu di hati. Besok kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu yang lain yang lebih bagus, lebih keren, dan tetap stay tune.